Pernahkah kamu merasakan akhir bulan itu rasanya begitu berat? Gaji yang masuk seolah sudah punya jadwal sendiri untuk pergi lebih cepat dari yang kita kira. Harga-harga naik tiap hari, dari harga beras, minyak, sampai ongkos transportasi yang membuat dompet kita serasa makin tipis. Rasanya, walaupun kita sudah berusaha hemat, tetap saja uang seolah tidak cukup untuk kebutuhan yang ada. Saya juga pernah berada di posisi itu. Bangun pagi dengan semangat kerja, pulang sore dengan kantong yang sama tipisnya seperti saat berangkat. Cicilan rumah, biaya sekolah anak, kebutuhan pokok, semua menumpuk. Kadang saya berpikir, kalau saja saya punya modal lebih besar, mungkin semuanya akan lebih mudah. Tapi kemudian saya sadar, banyak dari kita percaya bahwa untuk memutar uang atau menambah pemasukan, modal besar adalah kuncinya. Padahal, kenyataannya tidak selalu begitu. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran, kalau tidak punya modal, ya sudah, hidup pas-pasan saja. Kita lupa bahwa ada cara untuk membuat uang bekerja untuk kita tanpa harus punya tabungan besar atau aset mewah. Di tengah tekanan ekonomi Indonesia saat ini, dengan inflasi yang terasa di setiap pembelian harian, kenaikan harga BBM, hingga biaya pendidikan yang semakin tinggi, rasa cemas finansial menjadi teman setiap keluarga. Kita merasa terjebak antara kebutuhan yang mendesak dan pendapatan yang tetap. Rasanya setiap rupiah yang keluar seperti ada yang menunggu untuk langsung habis. Tapi, di balik semua tekanan itu, ada satu hal yang sering terlupakan. Kemampuan kita mengelola, memutar, dan memanfaatkan apa yang kita miliki dengan cerdas. Tidak selalu soal jumlah, tapi soal strategi, ketekunan, dan pemahaman yang tepat. Dan itulah yang ingin saya bagikan kepada kamu hari ini. Bagaimana kita bisa menemukan jalan untuk memutar uang, bahkan saat modal terasa minim, bahkan saat ekonomi sedang menantang. Jika kamu pernah merasa lelah dengan gaji pas-pasan, atau merasa tidak ada jalan keluar selain menahan kebutuhan, percayalah, kamu tidak sendirian. Dan lebih dari itu, ada jalan yang bisa kita tempuh untuk tetap bergerak, tetap produktif, dan menemukan keseimbangan finansial, meski dalam kondisi yang serba terbatas. Saya ingat sekali suatu masa ketika gaji saya benar-benar pas-pasan. Itu waktu saya baru pindah ke Jakarta untuk bekerja dengan harapan bisa menabung sedikit demi sedikit. Tapi kenyataannya, hidup di kota besar dengan semua kebutuhan dasar yang tinggi. Sewa kos, transportasi, makan sehari-hari, membuat uang seolah habis begitu saja. Suatu malam, saya duduk di kamar kos yang sempit, menatap saldo rekening yang tinggal sisa beberapa ratus ribu rupiah. Saya merasa putus asa. Rasanya tidak ada jalan keluar. Saya sempat berpikir, mungkin saya memang tidak cukup pintar untuk mengatur uang. Tapi kemudian, saya menyadari sesuatu. Bukan soal pintar atau tidak, tapi soal bagaimana saya memanfaatkan apa yang saya punya. Saya mulai mencatat setiap pengeluaran dari Rp5.000 untuk jajan kopi sampai Rp100.000 untuk kebutuhan dapur. Awalnya terasa menyebalkan, tapi lambat laun saya mulai melihat pola. Sebagian besar uang habis untuk hal-hal yang sebenarnya bisa diatur ulang. Dari situ, saya mencoba ide sederhana, bukan menambah modal, tapi memutar uang yang sudah ada dengan cara yang lebih cerdas. Saya mulai menawarkan jasa kecil-kecilan kepada teman dan tetangga, hal-hal yang tidak membutuhkan modal besar. Misalnya membantu orang lain mengurus administrasi online atau menjual produk digital sederhana. Awalnya, hasilnya sedikit, tapi secara konsisten, uang yang masuk saya alokasikan untuk kebutuhan pokok, dan sedikit saya gunakan untuk investasi kecil, agar bisa terus menambah pendapatan. Ada satu pengalaman yang sangat membekas. Saya pernah membantu seorang teman menjual produk kerajinan tangan secara online. Saya tidak mengeluarkan modal, hanya membantu memasarkan dan mengatur pengiriman. Dari sana, saya mendapat komisi kecil. Tapi lebih dari uangnya, saya belajar sesuatu yang penting. Kemampuan untuk memutar uang bukan soal seberapa besar modal, tapi bagaimana kita memanfaatkan peluang, kreativitas, dan jaringan yang kita miliki. Sejak saat itu, saya mulai menyadari bahwa bahkan dengan gaji yang pas-pasan, ada ruang untuk bergerak. Ada ruang untuk membuat uang bekerja dengan strategi yang sederhana tapi konsisten. Saya tidak langsung kaya, tapi saya tidak lagi merasa terjebak. Saya mulai merasa ada kendali atas keuangan saya, bukan sebaliknya. Pengalaman itu mengajarkan saya satu hal, dalam ekonomi Indonesia yang tidak selalu bersahabat, dengan harga naik, biaya hidup tinggi, dan ketidakpastian di berbagai sektor. Yang paling penting adalah bagaimana kita memutar uang yang kita miliki, bukan menunggu modal besar datang. Karena kadang, yang kita butuhkan hanyalah sedikit kreativitas, keberanian mencoba, dan kesabaran untuk terus belajar. Dan dari pengalaman pribadi ini, saya ingin kamu tahu, bahkan jika kamu merasa terhimpit oleh gaji pas-pasan, bahkan jika keadaan ekonomi terasa menekan, masih ada cara untuk bergerak.
Masih ada cara untuk membuat setiap rupiah yang kamu punya menjadi lebih berarti. Dan itulah yang akan kita bahas lebih dalam di segmen berikutnya. Jika pengalaman saya mengajarkan satu hal, itu adalah memutar uang tidak selalu butuh modal besar. Banyak orang berpikir bahwa untuk menambah pemasukan, kita harus punya tabungan, aset, atau investasi awal yang banyak. Padahal, inti dari memutar uang sebenarnya adalah memaksimalkan apa yang kita punya, baik itu waktu, skill, jaringan, maupun kreativitas. Bayangkan uang seperti air. Kalau kamu punya sedikit air, tapi mengalirkannya dengan cerdas, bisa mengairi kebun kecil dan lama-lama memberi panen. Tapi kalau kamu hanya menumpuk air di ember, meskipun banyak, tidak akan menghasilkan apa-apa. Sama halnya dengan uang. Jika kita diamkan atau gunakan tanpa strategi, ia akan habis begitu saja. Tapi jika kita memutarnya dengan bijak, bahkan sedikit uang bisa menghasilkan peluang baru. Contohnya sederhana, banyak masyarakat di kota-kota Indonesia yang kini memanfaatkan ekonomi digital. Dengan modal kecil atau bahkan tanpa modal sama sekali, mereka menjual jasa atau produk secara online. Seorang ibu rumah tangga, misalnya, bisa mulai berjualan makanan ringan atau kerajinan tangan melalui WhatsApp atau media sosial. Modalnya minim, tapi hasilnya bisa membantu menutupi kebutuhan sehari-hari. Contoh lain, seorang mahasiswa yang tidak punya modal bisa memanfaatkan skill desain grafis atau menulis untuk freelance. Tanpa mengeluarkan uang untuk kantor atau peralatan mahal, ia tetap bisa menghasilkan uang. Bahkan, satu proyek kecil bisa memunculkan peluang baru. Misalnya teman klien merekomendasikan jasanya ke orang lain. Dari sini terlihat, memutar uang bukan soal jumlah uang, tapi soal aksi, strategi, dan konsistensi. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini, dengan inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok naik, dan tekanan finansial yang nyata, strategi memutar uang menjadi lebih relevan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan gaji pas-pasan. Kita harus kreatif, melihat peluang dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Misalnya, jika biaya pendidikan anak meningkat, alih-alih menambah pinjaman atau kredit, kita bisa mencari cara memanfaatkan skill kita untuk menghasilkan pendapatan tambahan yang bisa menutup kekurangan. Prinsipnya sederhana. Satu, inventarisasi aset yang kamu punya. Uang sedikit, skill banyak, atau jaringan luas. Semua bisa dimanfaatkan. 2, cari peluang kecil, jangan tunggu proyek besar. Peluang kecil pun bisa berkembang. 3, gunakan uang untuk memutar. Bukan sekadar membelanjakan, tapi untuk hal-hal yang bisa membuka jalan baru. 4, konsistensi lebih penting daripada besar kecilnya modal. Memutar uang sedikit demi sedikit bisa lebih efektif daripada menunggu modal besar yang mungkin tak kunjung datang. Hal ini juga mengajarkan kita keseimbangan finansial. Kita tetap bisa menabung, memenuhi kebutuhan pokok, dan memutar uang untuk peluang baru tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan. Misalnya, sebagian gaji bisa dialokasikan untuk kebutuhan harian, sebagian untuk menutupi biaya tak terduga, dan sebagian lagi untuk eksperimen, mencoba peluang kecil yang bisa menghasilkan lebih. Memutar uang tanpa modal besar bukanlah jalan pintas atau trik cepat kaya. Ini tentang strategi cerdas, tindakan yang konsisten, dan kemampuan melihat peluang dari apa yang kita miliki sekarang. Dan ketika kita berhasil mempraktekkannya, bukan hanya kondisi finansial yang membaik, tapi juga rasa percaya diri dan ketenangan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Dengan pemahaman ini, kita mulai melihat uang bukan sekadar angka di rekening, tapi sebagai alat untuk menciptakan peluang, bahkan di tengah ekonomi yang menantang. Dan di segmen berikutnya, kita akan melihat contoh nyata dari orang-orang Indonesia yang berhasil memutar uang tanpa modal besar, agar konsep ini terasa lebih hidup dan inspiratif. Mari kita lihat beberapa kisah nyata dari orang-orang di sekitar kita yang membuktikan bahwa memutar uang bukan soal modal besar, tapi soal kreativitas dan keberanian mengambil peluang. Tokoh pertama, Budi, penjual kopi keliling di Jakarta. Budi bukan orang kaya, bahkan awalnya ia tidak punya modal untuk membuka warung kopi. Ia hanya punya sepeda motor tua dan sedikit tabungan. Alih-alih menyerah, Budi memutar uangnya dengan cara sederhana. Ia membeli kopi sachet murah, membuat minuman, dan mulai berjualan keliling komplek perumahan. Modalnya minim, tapi caranya cerdas. Ia memanfaatkan lokasi strategis, jam sibuk tetangga, dan menawarkan harga yang ramah di kantong. Dalam beberapa bulan, penghasilannya meningkat, ia bisa menabung, dan bahkan membuka lapak kecil di depan rumah. Ini contoh nyata bahwa modal besar bukan penghalang. Kreativitas dan strategi bisa memutar uang sedikit menjadi lebih banyak. Tokoh kedua, Sari, ibu rumah tangga di Surabaya. Sari memiliki dua anak dan penghasilan suami pas-pasan. Ia ingin membantu, tapi tidak punya modal untuk bisnis. Ia mulai memanfaatkan skill membuat kue dan jajanan tradisional.
Awalnya hanya untuk teman dan tetangga, ia menggunakan media sosial untuk promosi gratis. Uang yang masuk ia gunakan untuk membeli bahan kue berikutnya. Jadi modal berputar tanpa menambah pengeluaran ekstra. Dalam beberapa bulan, Sari tidak hanya membantu kebutuhan rumah tangga, tapi juga merasa lebih percaya diri karena bisa memutar uang yang sedikit menjadi pendapatan tambahan. Tokoh ketiga, Andi, mahasiswa freelancer di Bandung. Andi tidak punya banyak uang, tapi punya kemampuan desain grafis. Ia mulai menawarkan jasa desain poster dan banner untuk usaha kecil di sekitar kampus. Modal yang ia keluarkan nyaris nol, hanya koneksi internet dan laptop. Awalnya proyek kecil, tapi dari satu proyek, ia mendapatkan referensi untuk proyek lain. Dengan konsistensi, Andi bisa menambah penghasilan tanpa modal tambahan, memutar skillnya menjadi sumber pemasukan nyata. Dari tiga cerita ini, ada pola yang sama. Modal fisik bukan penghalang. Budi memutar motor dan kopi sachet, Sari memutar keterampilan membuat kue, Andi memutar skill digital. Ketiganya menunjukkan bahwa memutar uang bisa berarti memanfaatkan aset yang ada, motor, skill, jaringan. Mengubah hal kecil menjadi peluang nyata. Memutar kembali pendapatan untuk menghasilkan lebih banyak. Yang menarik, mereka semua tetap bisa menyeimbangkan kebutuhan hidup. Budi tetap bisa menabung meski hidup di kota besar. Sari membantu rumah tangga sambil menambah penghasilan. Andi tetap fokus kuliah sambil kerja freelance. Keseimbangan finansial tetap tercapai karena mereka tidak menunggu modal besar atau kondisi sempurna. Mereka bergerak dengan apa yang ada sekarang. Cerita ini bukan hanya inspirasi, tapi juga pelajaran praktis. Di tengah tekanan ekonomi Indonesia, harga kebutuhan pokok naik, biaya sekolah tinggi, dan penghasilan pas-pasan. Ada banyak cara untuk memutar uang tanpa modal besar. Kuncinya adalah keberanian, kreativitas, dan konsistensi. Di segmen berikutnya, kita akan membawa cerita ini ke ranah pribadi kamu. Saya akan mengajak kamu untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana kamu bisa memutar uang dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kemampuanmu. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Semua cerita dan konsep yang sudah kita bahas tentang Budi, Sari, Andi, dan pengalaman saya sendiri sangat nyata, tapi pertanyaannya adalah, apa artinya bagi kamu? Coba pikirkan, seberapa sering kamu merasa gaji pas-pasan membuatmu terjebak, seolah setiap rupiah sudah punya jadwal sendiri untuk habis? Bagaimana rasanya menatap saldo rekening, sementara kebutuhan pokok, cicilan rumah, biaya sekolah anak, dan kenaikan harga harian menuntut perhatianmu? Perasaan itu wajar, dan banyak dari kita mengalaminya setiap hari. Tapi sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki sekarang? Apakah ada skill yang belum kamu manfaatkan? Apakah ada peluang kecil di sekitar yang bisa kamu putar menjadi pendapatan tambahan? Bagaimana kamu bisa mengatur uangmu agar setiap rupiah lebih produktif, bukan sekadar habis begitu saja? Refleksi ini bukan untuk menekanmu, tapi untuk membuka ruang berpikir. Kadang kita menunggu kondisi sempurna, modal besar, pekerjaan lebih baik, atau keadaan ekonomi stabil, baru mulai bergerak. Padahal, seperti yang sudah kita lihat, gerakan kecil sekarang bisa menimbulkan perubahan besar di masa depan. Bayangkan sejenak, jika kamu mulai hari ini dengan memutar uang, waktu, atau skill yang kamu punya, apa yang mungkin terjadi sebulan, 3 bulan, atau setahun dari sekarang? Mungkin kamu bisa menutupi kebutuhan yang selama ini membuatmu cemas. Mungkin kamu bisa menabung sedikit demi sedikit tanpa merasa kekurangan. Atau bahkan, kamu bisa membuka jalan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Pertanyaan lain untuk direnungkan. Bagaimana cara kamu menyeimbangkan kebutuhan hidup sehari-hari dengan keinginan untuk berkembang finansial? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah keterbatasan modal menjadi kesempatan untuk kreatif dan produktif? Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang menantang, bagaimana kamu bisa tetap merasa tenang, percaya diri, dan berdaya? Refleksi ini bukan soal cepat kaya. Ini soal mengambil kendali, mulai dari hal-hal kecil dan membangun pola yang konsisten. Bagaimana caranya memutar uang bukan hanya untuk keuntungan finansial, tapi juga untuk rasa aman, percaya diri, dan keseimbangan hidup. Ingat, setiap orang punya jalan berbeda. Tidak ada formula tunggal yang cocok untuk semua. Yang penting adalah jangan menunggu, jangan berhenti bergerak, dan jangan meremehkan hal kecil yang bisa kamu lakukan sekarang. Dari hal kecil itu, perlahan tapi pasti, kamu membangun kemampuan untuk memutar uang, bahkan tanpa modal besar, dan menemukan ketenangan di tengah tekanan ekonomi yang ada. Jadi teman-teman, jika ada satu hal yang ingin saya tekankan dari semua yang kita bicarakan hari ini, itu adalah ini. Hidup nyaman bukan soal besar kecilnya gaji, tapi soal bagaimana kita mengatur, memberi makna, dan menjaga keseimbangan
dengan apa yang kita miliki. Kamu bisa hidup tenang meski gaji pas-pasan. Dengan menentukan prioritas, membiasakan disiplin, dan memberi makna pada setiap rupiah, kita bisa mengubah rasa panik menjadi rasa percaya diri. Kita bisa tetap merasa aman dan sejahtera, meski di luar sana harga kebutuhan pokok naik, BBM naik, dan kebijakan pemerintah kadang terasa memberatkan. Hidup nyaman itu dimulai dari cara kita merespons keadaan, bukan dari keadaan itu sendiri. Ingat juga, proses ini bukan tentang cepat kaya atau instan. Ini tentang perlahan-lahan membangun kebiasaan yang sehat, yang akan membuat hidupmu lebih stabil, ringan, dan bermakna. Seperti menanam pohon kecil. Awalnya terlihat biasa, tapi lama-lama akan berbuah dan memberi keteduhan. Begitu juga dengan pengelolaan gaji. Konsistensi dan kesadaran akan hasilnya terasa besar seiring waktu. Sekarang saya ingin mengajak kamu untuk refleksi dan bertindak. Mulai hari ini, coba catat pengeluaranmu, tentukan prioritas, dan sisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Rasakan bedanya. Rasakan kendali atas hidupmu sendiri. Dan ketika kamu mulai melihat perubahan kecil itu, percayalah, hidup pas-pasan bisa menjadi lebih nyaman daripada yang pernah kamu bayangkan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar tentang pengalamanmu mengatur gaji pas-pasan. Bisa juga berbagi tips sederhana yang kamu gunakan sehari-hari. Dan tentu saja, subscribe supaya kita bisa terus berbagi cerita, refleksi, dan strategi hidup yang hangat, personal, dan berguna. Ingatlah selalu, kita mungkin tidak bisa mengubah semua hal di luar, tapi kita selalu bisa mengubah cara kita menjalani hidup, mengelola gaji, dan menjaga hati tetap tenang. Hidup nyaman itu dimulai dari kesadaran dan pilihan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, tetap bijak, dan sampai jumpa di video berikutnya.